Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini. Hari ini kita akan memberikan judul Kripto halal atau haram? Ulasan jujur dari perspektif ulama dan ekonomi Islam. Ada sebuah pertanyaan besar umat. Benarkah kripto itu halal atau haram? Pertanyaan ini makin sering muncul, apalagi di kalangan anak muda muslim yang mulai melek investasi. Di satu sisi, kripto dianggap aset masa depan. Di sisi lain, banyak yang khawatir soal riba, gerar, atau spekulasi. Jadi kita akan bahas tuntas dari sudut pandang ulama, prinsip dasar ekonomi Islam, contoh praktik kripto yang bisa halal atau justru haram. Lanjut, apa itu kripto secara sederhana? Kripto sama dengan aset digital berbasis teknologi blockchain. Contohnya Bitcoin, Ethereum, Solana, dan sebagainya. Tidak terbentuk fisik, tidak diterbitkan oleh negara, tapi punya nilai tukar dan bisa disimpan, dikirim, bahkan diperdagangkan. Masalah utamanya dalam Islam, apakah ini uang atau aset spekulatif? Lalu apakah penggunaannya mengandung riba atau gerar? Ketidakjelasan. Sudut pandang ulama dan fatwa dunia. Fatwa beragam. Pertama, Majma' al-Fiqih al-Islami (OKI) masih meninjau dan belum sepenuhnya menerima kripto sebagai mata uang syari. Kedua, Mufti Taqi Usmani, Pakistan. Kripto bisa mubah, boleh sebagai aset, tapi belum sah jadi alat tukar. Ketiga, ulama Saudi cenderung melarang karena dianggap gerar mirip-mirip judi. 4. Ulama Turki dan Mesir mengizinkan dengan syarat jelas, tidak spekulatif ekstrem, bukan untuk penipuan. Di Indonesia, MUI belum mengeluarkan fatwa final. Bapeti memperbolehkan kripto sebagai aset, bukan mata uang. Lalu, prinsip ekonomi Islam yang relevan. Pertama, tidak mengandung riba. Kripto tidak berbunga, tapi jika dipakai dalam pinjaman, margin trading, staking riba bisa bermasalah. Kedua, tidak mengandung gerar, ketidakpastian ekstrim. Banyak proyek kripto scam atau tanpa nilai nyata, ini haram. 3. Tidak spekulatif berlebihan, maisir. Jika kripto hanya untuk judi harga dan keuntungan instan, jatuh ke haram. 4. Ada manfaat real atau fungsi. Kripto yang mendukung ekosistem, kontrak pintar, NFT hak cipta, dan sebagainya bisa lebih diterima. Lalu, kapan kripto bisa dianggap halal? Pertama, boleh halal jika dibeli dengan niat investasi jangka panjang. Tidak pakai leverage margin, token punya proyek nyata, bukan meme coin. Jelas akadnya, jual beli aset digital, bukan taruhan. Haram jika pump dump judi harga. Tidak tahu proyek apa, beli cuma karena teman bilang. Terlibat penipuan, ponzi, money laundering. Lalu pendekatan yang bijak, hukum sesuatu tergantung pada akad dan niat penggunaannya. Anggap kripto sebagai emas digital, disimpan, nilainya naik, dijual saat butuh. Dan jangan jadikan kripto sebagai mesin cepat kaya yang membuat kita gelap mata. Gunakan platform yang transparan, hindari margin trading, short selling, token yang tidak ada utilitas. Lalu jalan tengah kripto syariah, sudah ada upaya membangun. Proyek kripto syariah, token berbasis wakaf, zakat, ekonomi Islam. Aplikasi halal untuk jual beli kripto tanpa riba, tanpa reference. NFT dan blockchain yang mendukung proyek halal UMKM. Tapi semua ini masih berkembang. Intinya, kripto itu alat, bukan tujuan.
Kalau dipakai dengan etika syar'i bisa jadi mubah, bahkan bermanfaat. Nasihat untuk investor muslim. Pertama, mulai dari pemahaman, bukan dari FOMO. Kedua, pilih proyek yang nyata dan mendukung etika Islam. 3. Hindari riba, spekulasi, dan ketidakjelasan. 4. Jangan lebih cinta cuan daripada halal. Oke. Kami tutup dengan sebuah pantun. Kripto naik, kripto turun, muslim cerdas tetap santun. Cuan boleh asal syari, rezeki halal lebih berarti. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.